أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesehatan yang sempurna. Masih diberikan kesehatan di atas kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada seorang hamba. Karena dengan dua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut semua urusannya menjadi mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, ibadahnya dipermudah oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, aktivitasnya dipermudah oleh Allah. Dan kita lihat pada hari ini orang-orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan dicabut kesehatannya oleh Allah, maka segala aktivitasnya itu sudah tidak lagi mudah untuk dilakukan. Ya. Dan mereka berani membayar mahal sekalipun sampai harus mengorbankan seluruh hartanya demi untuk menebus satu kesehatan. Maka ini diantara kesehatan yang paling mahal yang Allah berikan. Maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan memperbanyak ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang paling banyak manusia itu melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika Allah berikan mereka waktu luang, jarang ada sekali mereka mau memanfaatkannya untuk ibadah. Ya, malah dipergunakannya untuk hal-hal yang tidak mengandung ibadah. Tapi ketika Allah uji mereka dengan sakit, dicabut kesehatannya oleh Allah, barulah mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan ini sudah tidak maksimal lagi. Maka selama kesehatan itu masih Allah tanamkan pada diri kita, selama kesehatan itu masih Allah berikan kepada kita, dan nikmat ini juga nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka kita senantiasa mempergunakannya untuk hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahayanya daripada kesyirikan-kesyirikan. Ya. Apa itu kesyirikan Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan secara zahirnya seperti salat, puasa, menyembelih, maka ini semua tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maupun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, tawakal, berharap, kemudian takut, maka ini semua adalah ibadah-ibadah hati yang tidak boleh juga diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kesempatan ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang di antara jenis-jenis
perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang mengandung kesyirikan tadi. Karena di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahayanya yang sangat besar daripada dosa kesyirikan ini. Nah, kita akan menyebutkan tentang beberapa hal yang bisa mengantarkan kita kepada amalan kesyirikan itu tadi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang bisa mengantarkan seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan adalah membuat benda-benda yang tidak bermanfaat menjadi hal-hal yang bisa mereka pakai untuk bertawakal kepadanya. Benda-benda yang asalnya benda itu tidak bermanfaat, akan tetapi dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai bahan untuk dia bertawakal kepadanya. Seperti halnya apa? Jimat, gelang yang dipakai untuk menangkal penyakit, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini kan asalnya kan benda-benda yang tidak bermanfaat, akan tetapi dijadikan sebagai bentuk atau sebagai bahan untuk mereka bertawakal kepadanya supaya bisa menolak penyakit, supaya bisa menolak bala, supaya bisa menolak hal-hal yang memudaratkan mereka. Padahal ketawakalan itu harusnya diberikan kepada Allah. Dia berdoa, dia memohon untuk meminta dilindungi dari segala bentuk bahaya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah mengkiaskan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-38 ini, kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu. Orang-orang musyrikin siapa Bapak Ibu? Orang-orang, enggak semua orang Quraisy itu musyrik. Ya, karena Nabi juga dari Quraisy. Ya. Orang-orang musyrikin itu maksudnya adalah orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Mereka membuat patung, lalu patung-patung yang mereka buat lalu disembah. Mereka meminta kepada patung tersebut, mereka berdoa kepada patung tersebut, mereka menyandarkan semua urusannya kepada patung yang telah mereka buat sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu. Apa yang harus dikatakan? Kata Allah, "Ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Katakan kepada mereka tentang apa yang mereka sembah itu, apa yang mereka minta kepada selain Allah tersebut, apakah mampu untuk menolak keburukan atau menghilangkan kemudaratan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan, ya, dan apakah mampu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tersebut, patung-patung yang kalian minta tersebut, mampu untuk menolak daripada manfaat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog dengan orang-orang musyrikin pada saat itu. Tanyakan kepada mereka, ini patung-patung yang telah dibuat ini mampu enggak dia menolak keburukan kalau Allah mau menimpakan keburukan kepada mereka? Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan, apakah bisa juga ditolak? Apakah mampu patung-patung tersebut juga membuat manfaat kepada mereka? Namun di sini disebutkan oleh para ulama, mereka hanya bisa terdiam. Karena kenapa? Karena enggak mungkin patung yang telah mereka buat mampu menolak keburukan lalu membuat manfaat dengan sendirinya. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ya.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk senantiasa berpikir dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu, mereka terdiam, tidak bisa berbicara apa-apa karena memang apa yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin patung yang mereka buat sendiri bisa memberikan manfaat dan lain sebagainya. Nah, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dijadikan ya dari benda mati kemudian yang dijadikan sebagai bentuk ketawakalan untuk mereka, ini mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam permasalahan memakai gelang ini diperinci oleh para ulama karena tidak semuanya mengandung kesyirikan. Ada orang yang memakai gelang tapi bukan niatnya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai penangkal sihir, untuk dijadikan sebagai penangkal bala atau kemudaratan, boleh atau tidak? Makai jimat aja, nggak masalah. Nah, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah, atau yang dibahas oleh para ulama, kalaulah jimat, cincin, kalung yang mereka pakai ini untuk menolak keburukan, maka ada dua hukumnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini bisa membawa seseorang kepada kesyirikan yang besar. Perbuatan ini bisa membawa kepada kesyirikan yang besar. Kapan itu? Ketika orang tersebut meyakini apa yang dia gunakan tersebut dari jimat-jimat, baik itu kalung, gelang, cincin yang mereka pakai, mereka dengan sendirinya bisa menolak keburukan. Jadi mereka anggap ini dengan sendirinya nanti bisa menolak keburukan. Kalau saya pakai ini semuanya saya aman dari keburukan. Kalau saya menggunakan jimat ini, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan kemudaratan. Ya. Jadi mereka meyakini benda ini bisa membantu mereka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka melakukan atau berkeyakinan seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jatuh kepada apa? Kesyirikan yang besar. Dan kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya, orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kalau dia masih meninggal dalam keadaan kesyirikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa selainnya. Ini menunjukkan dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya. Ya. Orang yang membunuh misalnya, kalau dia meninggal dalam keadaan telah membunuh orang lain dan dia masih menjaga sholatnya, masih menjaga ibadahnya, tapi karena terjerumus dalam dosa pembunuhan, maka dia nanti di akhirat, kata para ulama, tahta masyiatillah, dia berada di bawah naungan Allah. Nanti dosanya itu akan dihisab dengan sendiri, pahala ibadahnya itu Allah hisab juga dengan sendiri. Jadi nanti akan ditimbang oleh Allah. Ya. Begitu juga dengan orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan keburukan yang lainnya, itu mereka nanti akan dihisab. Ya. Dosanya dulu dicuci di dalam neraka, kemudian nanti setelah selesai dosa-dosanya habis, maka dimasukkan ke dalam surga. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan kesyirikan, kata Allah, kalau mereka meninggal di atas itu keyakinannya, maka dosa-dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Nah, maka yang pertama itu bisa membawa kepada kesyirikan yang besar. Kalau seandainya berkeyakinan benda tersebut bisa membawa manfaat dengan sendirinya. Ya pokoknya kalau saya bawa benda ini kemana saya saja pergi, maka saya tidak akan terkena kemudaratan. Tidak akan pernah bisa mendapatkan bala atau musibah. Selama ada benda ini saya tidak akan terkena apapun. Nah, ini namanya meyakini benda tersebut memberikan manfaat dengan sendirinya. Maka ini menjerumuskan seseorang pada keyakinan kesyirikan yang besar. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang tersebut meyakini benda tersebut hanya sebagai
penangkal saja, dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolak daripada keburukan, tapi dia hanya menjadikan sebagai sebab. Ya, ada kan orang seperti itu, ini cuma sebagai sebab aja. Ya, nanti yang bisa menolak keburukan itu Allah, tapi saya cuma menjadikan sebagai sebab. Ya, beda ya, yang pertama tadi, dia meyakini dengan seutuhnya benda tersebut memberikan manfaat dan bisa menolak keburukan dengan sendirinya. Dan yang kedua, dia bertawakal kepada Allah tapi menjadikan benda itu sebagai sebab saja. Dia masih bertawakal, masih berharap, masih berdoa kepada Allah, tapi dia menjadikan jimat-jimat yang dia pakai tadi hanya apa? Sebagai wasilah, sebagai sarana saja untuk melindungi dirinya. Tapi dia hatinya masih bertawakal kepada Allah. Maka kata para ulama, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Apa bedanya kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar? Kesyirikan yang besar ini dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan yang kecil tetap ini tidak bisa dianggap remeh juga, karena bisa menjerumuskan seseorang itu terhadap dosa-dosa yang paling besar, karena naik tingkat kalau beda keyakinannya. Atau beda apa yang dia anggap tersebut ya menjadi kesyirikan yang besar kalau dia menjadikan benda-benda tersebut sebagai tempat dia bertawakal seutuhnya. Makanya bedanya sangat sedikit. Nah, ini perlu kehati-hatian. Dan kesyirikan yang besar itu juga kesyirikan yang kecil, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dianggap remeh karena dosanya juga termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa menggunakan jimat-jimat tadi ini dianggap sebagai kesyirikan? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, li'anna kullaman asbata sababan lam yaj'aluhu Allahu sababan syar'an. Karena dia menjadikan sebab yang Allah Subhanahu wa taala itu enggak jadikan sebab untuk bertawakal kepadanya atau untuk berobat. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bacakan Al-Qur'an kepada orang yang sedang sakit, ini bisa menjadi obat atau tidak? Bisa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi syifaa'un linnas, ya. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat untuk manusia, dijadikan sebagai bahan ruqyah. Kita bacakan Al-Qur'an itu untuk meruqyah, maka ini sebagai sebab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sedang sakit, ya, baik itu sakit apapun, kita sedang sakit misalnya demam, sakit perut dan lain sebagainya, sunnahnya kita membaca ruqyah. Dan di antara bacaan-bacaan tersebut yang sederhana saja, misalnya ketika tangan kita sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bacakan Al-Fatihah, kemudian nanti kita tiup. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita sakit perut, ya, nanti kita bacakan Al-Fatihah lalu kita tiupkan. Ini di antara hal-hal yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Karena apa? Kita bertawakal langsung kepada Allah. Dan kita menjadikan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Artinya ketika kita meruqyah diri kita itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tingkat ketawakalan kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada kita apa? Bertawakal kepada jimat-jimat. Nah, ini yang pertama. Jadi sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai obat itu berupa Al-Qur'an. Atau yang kedua, sebab yang diletakkan secara akal sehat. Misalnya, kalau orang sakit perut itu kan minum obat. Atau misalnya orang sakit pinggang datang ke dokter, diperiksa, nanti dikasih obat dan lain sebagainya. Ini kan sebab-sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai sarana untuk sembuh. Nah, ini yang dipertanyakan, kalau misalnya seseorang itu menggunakan jimat, gelang dan lain sebagainya untuk mengobati penyakit, menangkal penyakit atau menolak keburukan, ini sebab datangnya dari mana? Nah, sehingga nggak ada asal usulnya menggunakan sebab itu, menggunakan sebab memakai jimat, gelang dan lain sebagainya, sehingga dianggap ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar obat atau menolak keburukan atau menolak bala dan lain sebagainya, sehingga menjadikan seseorang itu
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dasarnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Dan bahkan asal usulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menggunakan jimat ini banyak-banyak mereka bermain dengan apa? Dukun. Atau misalnya memakai bacaan-bacaan tertentu sehingga yang menguasai daripada jimat yang mereka pakai itu adalah jin-jin yang memang ingin menyesatkan manusia. Jadilah nanti hati kita itu selalu bertawakal kepada benda tersebut. Jadilah nanti hati kita udah nggak mau ingat Allah, yang penting ada itu, kita bertawakal dengan itu. Ya. Nah ini pernah kejadian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain. Dari hadis Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Nabi melihat ada seorang laki-laki itu menggunakan gelang, tapi yang terbuat dari kuningan, bahannya itu kuningan. Faqala ma hadhihi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya nih kepada laki-laki ini, sini dulu, apa yang kamu pakai ini? Kemudian apa jawaban laki-laki ini? Minal wahidah. Ini untuk menangkal penyakit wahai Rasulullah. Ya, jadi laki-laki ini menggunakan jimat itu ternyata dia untuk menangkal penyakit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lepaslah, karena yang engkau pakai itu tidak menambah kecuali engkau menambah penyakitnya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada." Karena sesungguhnya jika engkau meninggal di atas apa yang engkau perbuat sekarang, kata Rasulullah, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bahayanya. Ketika seseorang itu ya memiliki keyakinan khusus terhadap benda-benda tadi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang nyata kepada laki-laki tersebut. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki tersebut memiliki gelang di tangannya, lalu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan? Untuk melepasnya. Karena kalau seandainya dia meninggal di atas keyakinannya yang masih seperti itu, ya, membuat gelang, dan banyak sekali bentuknya Bapak Ibu ya, bukan hanya gelang. Misalnya berupa cincin atau berupa kalung, dan itu paling banyak itu adalah orang tua ke anak kecilnya. Ya, anak baru lahir ya dipakein jimat di lehernya. Kalau ditanya buat apa? Ini supaya nanti tidak gampang sakit, tidak terkena penyakit, dan banyak alasannya. Yang intinya adalah melindungi bayi tersebut dari kemudaratan. Nah, ini adalah termasuk di antara perbuatan yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah hadis Imran bin Husain ini menjelaskan yang pertama bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang memiliki keyakinan seperti itu, yaitu keyakinan memiliki manfaat khusus ketika menggunakan jimat dan lain sebagainya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma aflahta abada, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan ini dia tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan para ulama menyebutkan makna daripada hadis ini adalah kesyirikan yang besar. Karena orang yang tidak akan pernah beruntung selamanya itu adalah orang yang memiliki membawa dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia memiliki keyakinan ini, maka sebaiknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta ampun kepada Allah, misalnya dulu, ya Allah saya pernah berkeyakinan demikian. Maka sebelum ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebelum kita diwafatkan oleh Allah, maka sebaiknya bagi hamba tersebut dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan memakai jima itu tidak menambah kecuali apa? Tambah sakit. Ya. Kalau misalnya orang itu menganggap ini nanti akan mengobati penyakit, enggak. Nabi SAW menyebutkan tidak akan menambah manfaat, tidak akan mengurangi kemudaratan. Yang bertambah hanya apa? Sakit. Ya. Dan sakit di sini ada dua makna. Sakit secara zahir yang mungkin nanti akan nampak ya beberapa waktu setelah dia menggunakan itu, atau yang kedua itu sakit hatinya. Ya, bukan sakit hati karena diomongin ya, tetapi hati yang sakit itu adalah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di zaman Nabi pun sudah ada yang demikian. Dan ini tercela. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam wasiatkan khusus, kalau engkau meninggal dalam keadaan masih seperti ini, engkau tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, walahu an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan jimat, ya, menggantungkan itu bukan hanya sekedar di leher, tapi bisa jadi di tangan, atau bahkan yang sering kita jumpai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, banyak orang yang menjadikan jimat itu sebagai bahan untuk penglaris dagangan. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar untuk menggantungkan di diri kita sendiri, enggak. Ada yang menggantungkannya di mobil dengan anggapan apa? Supaya nanti perjalanannya itu terus selamat. Ya. Jadi kalau ada jimat itu nanti terhindar dari mara bahaya. Atau misalnya orang yang berdagang supaya nanti dagangannya terus laris kalau ada jimat ini. Ya, waktu itu saya juga pernah menjumpai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada salah satu pedagang itu yang memang sengaja menggantung. Saya tanya ini apa? Oh, itu buat ini Pak, penglaris. Ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya akan lebih banyak rezekinya kalau ada jimat-jimat tersebut. Padahal rezeki, ajal, semua kehidupan kita telah diatur oleh Allah dan tidak akan menambah manfaat sedikit pun dengan adanya itu. Dan bahkan jimat-jimat seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hanya bagian daripada godaan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Jadi anggapannya nanti akan menjadi lain. Kalau ada jimat ini akan banyak rezekinya. Padahal itu hanya was-was syaitan saja. Yang terjadi sebenarnya adalah yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan tanpa mereka sadari. Nah, ini sebaiknya dihindarkan hal yang demikian karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mencelaknya. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah." Siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan kehidupannya. Tidak akan menyempurnakan pahalanya dan tidak akan menyempurnakan apa yang mereka lakukan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, mereka menggantung itu supaya menolak keburukan, enggak sempurna. Tetap kalau bahaya itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya mereka juga akan tertimpa oleh bahaya tersebut. Kalau misalnya mereka menganggap, wah ini akan mendapatkan rezeki, tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan rezeki yang lebih, ya jatahnya segitu-gitu aja, ya nggak bisa juga, karena semuanya datangnya dari Allah, bukan benda-benda yang mereka sematkan tersebut. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Wada'ah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jimat tapi yang terbuat dari keran. Ya, jadi jimat itu bentuknya banyak, bukan hanya sekedar jimat yang biasa kita lihat. Ya, mungkin ada jimat yang terbuat dari apa? Misalnya tulang. Ada jimat yang terbuat dari daun-daunan, ada jimat yang terbuat dari kain kafan, banyak. Ya. Makanya hal-hal yang seperti ini perlunya kita mempelajari supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini nggak boleh sama Allah. Nanti kalaupun masih ada keyakinan yang demikian, ini menunjukkan Allah nanti benci dan kita tidak akan pernah beruntung kalau meninggal dalam keadaan demikian.
Ya, jadi banyak, bukan hanya bentuknya satu. Mungkin kita lihat, oh ini bentuknya seperti ini jimat, enggak, banyak. Mungkin ada dari pelepah pohon. Ya, biasanya itu dijadikan itu benda-benda yang jarang ada. Misalnya nanti ada batu khusus dijadikanlah jimat. Kemudian ada apa namanya pohon yang langka dijadikan jimat. Dan mungkin yang sering terjadi itu adalah benda-benda pusaka. Ya misalnya seperti keris dan lain sebagainya. Bertawakal kepada benda tersebut. Jadi selama ada kerisnya itu nanti nggak akan terkena bahaya dan lain sebagainya. Ya maka waktu itu saya punya teman, keluarganya memang punya apa namanya keris tersebut. Setiap malam Jumat itu dimandikan. Ya, jadi dimandikan dengan air apa namanya air khusus. Ya, air khusus dimandikan khusus supaya apa nanti kekuatannya bertambah dan lain sebagainya. Setiap apa yang dia inginkan nanti bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini diantara hal-hal yang apa namanya bertentangan sekali dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Dan bahkan kalau seandainya memang dia bisa apa namanya keris tersebut bisa bermanfaat bagi dia, tentunya adalah dia nanti orang yang paling kaya di dunia. Karena bisa apapun, dia minta uang bisa. Tentunya dia bisa menolak untuk dirinya tua karena dia bisa mengabulkan dan lain sebagainya. Nyatanya apa? Dia tetap tua. Karena memang begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan segala sesuatu. Ya, jadi tidak ada manfaat sama sekali. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya, dan Nabi juga mengatakan wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, dan siapa yang menggantungkan jimat-jimat seperti yang tadi kita sebutkan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan itu kembali kepada dua hal yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu, akan berubah menjadi kesyirikan yang besar kalau apa? Kalau sepenuhnya bertawakal kepada jimat tadi. Ya, jadi menganggap hanya jimat itulah yang bisa memberikan manfaat dalam hidupnya, tidak melibatkan Allah. Tapi turun derajatnya menjadi syirik yang kecil kalau dia hanya menjadikan sebab saja. Dia tetap bertawakal kepada Allah tapi masih menjadikan sebab. Tapi dua-duanya sama kesyirikan yang mengandung dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan, ya Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Abi Hatim dari Hudzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt. Nabi melihat ada seorang laki-laki di tangannya itu benang jahitan. Ya, benang jahitan. Kalau yang pertama tadi adalah dari gelang yang terbuat dari kuningan. Kalau ini adalah benang jahitan. Kemudian ditanya lagi kepada laki-laki ini buat apa? Lalu kata laki-laki tersebut, minal huma. Kata dia untuk mengobati penyakit panas wahai Rasulullah. Jadi dia sedang sakit, dia mengobati dengan cara demikian, menganggap nanti jimat tersebut bisa mengobatinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqata'ahu. Nabi SAW mengambil apa namanya pisau gunting lalu memotongnya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada laki-laki tersebut, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar di antara kalian tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dianggap beriman kalau masih ada hal-hal yang demikian terjadi pada kalian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kepada laki-laki tersebut. Ketika dia melakukan hal demikian, Nabi SAW membacakan ayat Allah, tidak apa namanya, jangan beranggap diri kalian masih beriman kalau masih melakukan hal-hal tersebut, masih bertawakal kepada selain Allah, masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah, masih menggantungkan harapannya kepada benda-benda. Maka jangan menganggap diri kalian beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah yang dimuliakan Allah menunjukkan betapa iman itu butuh dipupuk. Butuh dipupuk. Hati kita itu seperti halnya tanaman. Kadang tanaman itu bisa sehat kalau tumbuhnya di lingkungan yang bagus, ya dikasih pupuk, disirami, maka hati kita pun seperti itu. Kalau hati kita tidak disirami dengan ilmu, tidak dipahamkan dengan keutamaan tauhid, tidak dijelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan, maka hati kita itu akan menjadi layu dan bahkan sakit.
tidak lagi bisa membedakan oh ini yang baik, tidak lagi bisa membedakan ini yang buruk, dan bahkan yang buruk pun dia benarkan. Ini kalau hatinya sudah mulai sakit. Ya. Padahal ya, hati-hati kita ini kalau dipupuk dengan benar maka akan menjadi hati yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan di atas. Yang pertama, ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemakaian gelang, benang atau yang sejenisnya yang untuk dijadikan jimat. Ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika seseorang menggunakan hal demikian atau berkeyakinan demikian seperti yang tadi kita sebutkan di atas, terdapat ancaman yang berat. Ini yang perlu diingat. Ya. Dan kewajiban bagi orang yang telah melakukannya adalah apa tadi? Bertaubat. Ya, misalnya ada yang berkata atau ada yang bertanya, "Ustaz, dulu saya sering demikian. Saya sering memakai jimat, sering memakai gelang untuk bertawakal atau untuk menolak bala atau untuk menolak keburukan." Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita meninggal dalam keadaan demikian yang Nabi SAW berikan ancamannya tadi. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis-hadis yang disebutkan di atas, jika meninggal dalam keadaan tersebut maka tidak akan pernah beruntung selamanya di hadapan Allah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, maka kewajibannya bertaubat supaya kita beruntung nanti ketika meninggal dan tidak membawa dosa-dosa kesyirikan tersebut. Karena orang yang bertaubat, kata Nabi SAW, at-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat, dengan catatan Bapak Ibu, taubatnya itu harus sungguh-sungguh, taubatan nasuha namanya. Ketika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, yang pertama dia menyesali apa yang telah dia lakukan, dia menyesal sekali. Kemudian yang kedua, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya, berarti sudah ada perjanjian dalam hatinya untuk tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, dia berusaha keras meninggalkan amalan tersebut. Kemudian yang keempat apa? Dia ikhlas bertobatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat taubatan yang nasuhan. Sehingga nanti tidak ada lagi kemungkinan untuk balik karena dia tadi sudah berjanji, sudah berazam yang kuat, berusaha keras untuk meninggalkannya dan benar-benar dia ikhlas karena Allah dalam bertaubatnya. Maka itu semua kata Nabi, at-taibu kama la dzamba lahu. Dengan taubat itu, setelah taubatnya kata Nabi, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, maka ini diantara luasnya rahmat Allah Bapak Ibu. Jangan sampai kita menganggap saya diterima enggak ya taubatnya, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kita bertobat selama masih hidup, selama masih diberikan umur panjang oleh Allah, maka kesempatan kita adalah bertaubat. Ya, jadi tidak ada kata terlambat, kecuali memang orang tersebut sudah hampir meninggal. Ya, sudah apa namanya, kata Rasul itu malam yughargir. Selama nafasnya itu sudah sampai di tenggorokan, ini tidak diterima. Ya. Dia udah mau meninggal baru dia mengatakan saya bertaubat. Ini seperti taubatnya Fir'aun, yang ketika Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah, dia sempat mengatakan, aku beriman kepada Allah, yaitu Tuhannya Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Allah nggak terima taubatnya, karena dia bertaubat pada saat nyawanya sudah sampai tenggorokan, artinya mau meninggal. Maka selama masih ada kesempatan, kita pergunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan faidahnya oleh para ulama adalah orang yang melakukan hal demikian tidak ada uzur karena kebodohannya. Dan ini terbagi menjadi dua. Sehingga nanti tidak ada alasan di hadapan Allah. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Oh, saya tidak tahu ya Allah. Nah, ini nggak ada lagi karena hal-hal yang dia dapatkan ini sudah tersebar ilmu dan lain sebagainya. Dan ini para ulama menyebutkannya dua hal. Ini tidak diberikan uzur jika orang tersebut terdapat wasilah ilmu. Wasilah ilmu itu maksudnya apa? Dia hidup berdampingan dengan ustadz, ada ustadz maksudnya di tempatnya dia, dan dia bisa menghadiri majelis ilmu, dan dia bisa bertanya kepada ustadz tersebut. Ya. Maka ini tidak ada uzur.
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada uzur hal yang demikian. Karena dia ada wasilahnya untuk sampai pada ilmu tersebut. Dia ada akses untuk ilmu, dia ada bahkan mungkin internet bisa mendengar tentang keutamaannya, tentang bahayanya dan lain sebagainya. Sehingga ada wasilah bagi dia untuk sampai pada ilmu tersebut. Maka ini kata para ulama, tidak ada uzur bagi orang ini. Yang kedua, kalau orangnya itu hidup di tengah hutan, tidak ada akses untuk ilmu, tidak ada ustadz tempat dia tinggal, tidak ada majelis taklim, bahkan tidak ada hal yang bisa menyampaikan dia pada ilmu, maka kebodohannya itu diberi uzur. Ya, diberi uzur. Karena memang tidak ada daya dan upaya bagi dia. Tapi kalau orang yang hidupnya lingkungannya ilmu, maka kebodohan yang dia lakukan nanti di hadapan Allah tidak bisa dia beralasan. Maka ini diantara bentuk motivasi kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama kita. Kemudian faedah yang keempat dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan tentang benda-benda gelang, kemudian kalung atau benang yang mereka pakai. Ini justru sama sekali tidak bisa menolak daripada keburukan. Ini yang perlu diingat. Benda atau jimat yang kita pakai sama sekali tidak bisa menolak daripada keburukan. Kalau waktunya Allah memberikan kemudaratan kepada orang tersebut, maka ya akan terkena kemudaratan itu. Namun justru kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan manfaat, maka Allah berikan manfaat. Sama sekali benda-benda yang dipakai itu tidak memberikan manfaat apapun. Ini yang harus diingat. Sehingga nanti kalau kita ingin menggunakan, saya pakai ini, ternyata nggak ada manfaatnya kata Rasul. Lebih baik saya bertawakal kepada Allah, saya berdoa ketika mau safar, ya Allah, selamatkanlah kami sampai tujuan. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Ini namanya bertawakal kepada Allah. Atau misalnya dalam hal berdagang, ya, tidak menggunakan jimat-jimat untuk penglaris dagangannya, tapi dia berdoa, ya Allah, luaskan rezeki kami, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala barangkali dengan doa yang kita panjatkan, dengan doa yang kita berikan, itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki yang kita minta. Ya, jadi bertawakal kepada Allah. Jadi benda-benda itu yang perlu kita ingat, sama sekali tidak bisa menolak daripada keburukan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi adalah peringatan yang sangat keras dari orang yang melakukan hal demikian. Jadi menunjukkan peringatan keras itu akan tidak sukanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang laki-laki yang tadi memakai jimat, kata Nabi, lepas. Lalu ketika ada seseorang yang memakai jimat dari kain, Nabi langsung memotongnya. Ya, ini peringatan keras dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan bahayanya perbuatan tersebut. Bahaya baik di dunia maupun lebih-lebih nanti di akhirat. Kalau dia meninggal dalam keadaan demikian, Nabi menyebutkan maaflah ta'abada, tidak akan pernah beruntung selamanya. Ya, jadi ini yang kelima, peringatan keras kepada orang-orang yang masih melakukan hal yang demikian. Kemudian yang keenam, Nabi Shallallahu faedah yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, orang yang melakukan atau orang yang masih bergantung pada jimat-jimat yang tadi kita sebutkan, yang masih bergantung pada harapannya, ingatlah bahwasanya ini termasuk daripada kesyirikan. Ya, termasuk daripada kesyirikan. Kesyirikan itu akan berubah menjadi kesyirikan yang besar kalau dia menggantungkan sepenuhnya kepada jimat tadi. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab, ini juga termasuk dosa besar walaupun itu kesyirikannya kecil. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, sebaiknya seseorang itu ketika ingin mengobati penyakitnya atau ingin mengobati kemudaratan yang ada pada diri dia, maka hendaklah dia melantunkan ayat-ayat Allah untuk meruqyah. Ya, ini di antara bentuk ketawakalan yang paling tinggi.
ya, tidak bertawakal kepada yang lain. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebagian para ulama itu yang memakruhkan untuk memanggil orang lain untuk meruqyah kita. Ya, misalnya kita lagi terkena penyakit nih. Lalu kita misalnya tolong panggilin ustadz itu dong untuk ruqyah saya, kayaknya saya ada semacam gangguan-gangguan. Ternyata ini sebagian para ulama menyebutkan dimakruhkan. Karena apa? Nanti nggak tawakal lagi sama Allah, tawakalnya sama orang yang menyembuhkannya, orang yang meruqyahnya. Sehingga nanti ustadz tolong saya dong, bantu saya dong, hanya ustadz yang bisa menyembuhkan. Wah, ini udah beda cerita, nanti tawakal lagi sama orang. Nah, maka tawakal yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang meruqyah dan membacakan Al-Quran untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya kita lagi sakit seperti tadi kita sebutkan, bacakanlah misalnya Al-Fatihah atau misalnya 3 qul huwallahu ahad sampai dengan qul a'udzu birabbin nas. Ini semua bacaan-bacaan yang mengandung doa. Atau misalnya kalau ada gangguan, bacalah ayat kursi. Karena ayat kursi ini ada sejarahnya. Ketika Abu Hurairah dipercayakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga baitul malnya kaum muslimin, lalu datang jin selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama ditangkap, saya akan bawa kamu di hadapan Nabi. Tolong lepaskan saya tidak akan mengulangi lagi. Di hari kedua sama lagi, dia datang ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Saya akan bawa kamu di hadapan Nabi. Lalu kata dia, saya nggak akan balik lagi. Di hari ketiganya balik lagi. Lalu ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Apa kata dia? Saya tidak akan balik lagi, tolong lepaskan saya akan ajarkan satu bacaan yang membuat jin-jin itu takut. Lalu diajarkanlah oleh jin tersebut ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah melepaskan jin tersebut dan melaporkannya di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada 3 hari berturut-turut pencuri masuk Baitul Mal. Lalu kata Nabi, itu adalah jin. Dan yang dia ajarkan itu adalah benar. Dan Nabi membenarkan apa yang diajarkan itu bisa mengusir jin-jin. Tapi dia itu adalah pendusta. Maksudnya adalah jin tadi adalah pendusta dan yang dia ajarkan itu benar adanya. Ketika kita membaca ayat kursi, lalu ayat kursi yang kita baca itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita daripada gangguan-gangguan jin. Makanya kita kalau ada sedikit misalnya gangguan perasaan kayak ada diganggu, maka segera kita baca. Ya. Maka ini diantara hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita ingin bertawakal tingkatnya yang lebih tinggi, maka meruqyah atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, jangan malah bergantung kepada benda. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faidah dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Dalam hadis yang terakhir yang tadi kita sebutkan, ketika ada orang yang menggantungkan jimat-jimat pada dirinya atau pada benda-benda misalnya di toko, di mobil untuk dia bertawakal dengan jimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginannya. Fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Jadi apapun yang dia minta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. Jadi apapun yang dia minta, yang dia inginkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala atamallahu lah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan keinginannya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab khusus tentang ruqyah. Ya. Jadi bab khusus tentang ruqyah syariah dan ruqyah yang tidak syar'i. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, saya tukang urut. Apakah boleh saya sambil mengurut pasien saya baca bacaan Al-Quran yang saya bisa untuk sembuhkan yang pasien ini dengan kemampuan saya umur fisik maupun yang dibacakan, boleh nggak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi misalnya kita sambil mijit, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan bacaan Al-Quran ini untuk menyembuhkan pasien tersebut. Taib. Pertama, bacaan Al-Quran
itu tidak masalah sebenarnya. Akan tetapi jika kita membaca Al-Quran tersebut ya dalam tujuan untuk meruqyah, maka ini diperinci oleh para ulama. Jadi ada rinciannya. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran tersebut dalam rangka untuk meruqyah orang lain, orang yang meruqyahnya pun harus ada syaratnya. Ya, pertama, orang yang meruqyah tersebut dia adalah orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya. Maksudnya apa? Supaya nanti tidak tertanam dalam hatinya bahwasanya dialah yang menyembuhkan orang. Ya. Supaya nanti tidak tertanam, oh ini orang sembuh nih karena sebab saya. Dan maka orang yang meruqyah pun dia harus ahli tauhid, bahwasanya yang menyembuhkan itu datangnya dari Allah, dan orang yang diruqyah pun harus diberitahu, Bu atau Pak, kalau Bapak sembuh dengan wasilah saya, ini kesembuhan bukan datang dari saya, tapi melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita supaya menjaga tauhidnya orang tersebut juga, orang tersebut tidak bertawakal kepada orang lain, dan kita juga hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum tidak masalah, ya, akan tetapi sebaiknya dilakukan ruqyah khusus gitu. Ruqyah khusus itu maksudnya tidak dicampur dengan kegiatan yang lain, misalnya seperti pijat dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu hanya sebatas orang tersebut membacakan Al-Quran, tidak dicampur dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sebaiknya tidak dicampur dengan kegiatan yang lain. Tapi pun misalnya kalau dilakukan hal yang demikian, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah mengingatkan diri bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan juga pasiennya, Bu, kalau Ibu sembuh, itu kesembuhan bukan dari saya tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti misalnya Iya. nah itu mereka pakai gitu, dan di dalam itu ada batu yang membuat panas sehingga bisa menyembuhkan. Nah, yang saya mau tanyakan, Ustaz, karena hampir semua itu beli, Ustaz. Kalau kita tetap memakai tapi menggantinya misalnya kan tadinya kita beli itu katanya untuk obat anu gitu. Nah sekarang kita ganti deh niatnya buat perhiasan aja gitu, atau buat apa kayak gitu. Nah itu mohon penjelasan Ustaz. Itu aja. Seperti misalnya Ustaz lutut sakit, akhirnya kan dipakai ini itu perban itu jadi panas gitu. Nah itu juga bisa menyembuhkan, akhirnya kita beli. Ya itu aja sih Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya. Terkait dengan hal yang tadi disebutkan, memang sangat banyak beredar di pasaran menggunakan obat-obat khusus. Misalnya ada batu apa itu yang dijual, kemudian nanti ini menguatkan otot dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, kalau memang obat tersebut ada penelitian khusus dari kedokteran atau memang ahlinya bisa menyembuhkan dan ada buktinya benar-benar bahwasanya itu bisa menyembuhkan, maka tidak masalah sebenarnya. Ya, tidak masalah, karena itu kan wasilah yang kita ambil untuk kesembuhan. Seperti halnya kita minum obat, ada penelitiannya obat ini bisa menyembuhkan sakit kepala, maka kita minum itu sebagai bentuk wasilah untuk kita menyembuhkan diri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya menjual batu itu, pokoknya kalau pakai batu ini nanti semua penyakit akan sembuh. Apakah ada penelitian atau tidak?
Sehingga nanti orang-orang yang membeli itu bukan karena bukan karena fungsinya, tapi karena ada embel-embel ini nanti semua penyakit akan sembuh. Akhirnya dengan harapan itu akhirnya ketawakalannya jadi hilang. Nah, itu kembali lagi bahwasanya kalau misalnya seperti tadi ada perban yang panas sehingga membuat lutut jadi hangat dan sembuh kembali, maka nggak masalah. Ya, berarti itu kan ada penelitiannya dan memang rekomendasi dari dokter gitu. Nah, yang jadi masalah adalah seperti tadi, jimat yang dipakai itu tidak ada landasannya, tidak ada penelitiannya, sehingga apa yang dia jadikan itu semata-mata bukan karena fungsinya, tapi memang karena ada doktrinan khusus ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Sehingga hatinya itu bukan lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada apa yang telah dia beli. Nah, jadi sebaiknya hal-hal yang tidak ada rekomendasinya daripada kedokteran itu dihindari. Ya, apalagi kalau misalnya kita tanya, benar nggak sih dok, ini batu ini bisa menyembuhkan? Ya, kata dokternya ini sama sekali nggak ada penelitiannya, nggak ada buktinya, nggak ada dan lain sebagainya. Berarti sebaiknya kita hindarkan, karena ini bisa membawa kita kepada ketawakalan kepada benda-benda tersebut, sehingga nggak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini nanti kita akan bahas khusus pada bab yang berkaitan dengan berobat yang bisa menghilangkan ketawakalan seseorang. Nanti ada pembahasan khususnya tentang kita berobat, misalnya ke dokter atau misalnya ke tukang obat dan lain sebagainya. Ada syarat-syaratnya yang harus kita nanti pelajari supaya hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Kita boleh ke dokter, kita boleh berobat, itu selama hati kita tidak bergantung. Karena kan ada orang yang bilang begini, dok, sembuhkan saya dok, kalau bukan dokter yang menyembuhkan saya, nanti saya nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kan nanti beda cerita. Nah, insya Allah itu nanti kita akan bahas di babnya. Tapi secara umum untuk ibu, kalau memang ada rekomendasinya dari dokter, maka ini tidak masalah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Ustaz, ini maaf, ada nyimpan. Kan ada orang yang memakai susu untuk memanis gitu ya. Iya, iya. Nah, dia meninggal. Saya selalu yang memperhatikan kematian. Katanya bisa hilang kalau dibandingin sama daun kelor. Apakah itu benar? Bisa lihat susunya itu. Iya. Ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti juga ada pembahasannya di bab tentang sihir. Jadi sihir itu banyak bentuknya. Di antara bentuk sihir itu adalah menggunakan susu supaya nanti orang lebih tertarik, yang tadinya dia jelek lebih terlihat cantik dan lain sebagainya. Sehingga dia menggunakan jin untuk mempercantik dirinya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau dia meninggal dan susunya itu belum sempat dikeluarkan misalnya, nah itu tergantung daripada pantangannya dia dengan jin tersebut. Ya, wallahu alam apakah daun kelor bisa membatalkan susuknya. Akan tetapi ketika dia meninggal dan kita tahu orang tersebut menggunakan susuk, ya, maka sebaiknya sebelum dia meninggal dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan jin-jin yang ada dalam tubuh dia itu, ya, dia nanti akan membersamai dia sampai dengan dia dikuburkan dan susunya belum sempat dikeluarkan. Ya, maka minimal kita membacakan ayat-ayat kursi supaya nanti menghilangkan daripada jenis-jenis sihirnya. Adapun setelah itu dimandikan biasa, lalu nanti dikuburkan seperti biasanya. Ya, maka misalnya kalau ada orang yang bisa mengeluarkan susunya itu lebih baik, ya. Tetapi kalau memang tidak ada yang bisa dan tidak mungkin untuk dilakukan, maka cukup bagi kita untuk membaca ayat Allah, ya, sebagai bentuk bahwasanya orang ini dia telah melakukan kesyirikan dan masih ada jin yang melekat dalam dirinya, maka kita bacakan ayat kursi sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kasus yang jarang sih sebenarnya terjadi.
kita tahu bahwasanya dia benar ada susuknya itu, nah itu butuh kepastian juga. Apakah ada pengakuan dari orang atau memang dia cerita sendiri? Nah ini kan butuh. Kalau pengakuan dari orang, maka orang tersebut harus orang yang sikoh juga, pasti dapat dipercaya omongannya. Jangan-jangan dia nanti memfitnah, kan ini bahaya seperti itu. Jadi kalau memang dia menceritakan sendiri dan lain sebagainya, maka cukup nanti kita bacakan di ayat kursi. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Yang mana dulu nih? Ya. 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 Air berkah gitu. Ya. Baik. Yang pertama, kita akan menjawab dulu menganggap benda-benda itu ada berkahnya. Ini namanya khurafat. Ya, khurafat itu apa? Menganggap sesuatu benda itu ada manfaatnya, kemudian akhirnya dia mengambil berkah dari situ. Nah, misalnya kayak tadi air yang tiba-tiba langsung keluar dari tanah. Sebagian orang menganggap, oh ini luar biasa nih, kayaknya air sakti. Akhirnya banyak orang yang mengambil berkah. Nah, ini namanya khurafat. Atau misalnya menganggap bahwasanya air ini ada kemampuan khusus. Nah, ini namanya khurafat. Adapun kalau sampai dia menjadikan air ini sebagai wasilah untuk dia bisa menyembuhkan, nah ini jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau dia hanya sekedar menganggap, oh ini di gua ini ada air yang bisa menyembuhkan, menganggap ada air yang murni, ini namanya khurafat. Jadi anggapan-anggapan yang buruk. Tapi kalau sampai, nah ini beda cerita. Kalau sampai dia menganggap air ini bisa menyembuhkan secara sendirinya, maka ini dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi jangan sampai memang apalagi di negara kita ini sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dibodohi. Batu saja yang enggak ada unsur apa-apa diperbagus lalu diajarin ini batu bisa mengeluarkan cahaya kalau malam. Itu pasti banyak orang yang percaya. Karena begitulah masyarakat kita itu sangat sensitif dengan hal-hal yang begituan. Jadi misalnya di depan masjid ini pun kalau ada pohon yang diperbagus itu pasti banyak nanti yang takutnya datang minta dan lain sebagainya. Jadi sangat sensitif dengan hal-hal yang demikian. Maka ini diantara hal yang mewajibkan kita untuk mempelajari tauhid itu supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan secara naluri kita, bahkan secara syar'i. Yang memang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita melakukan hal yang demikian atau menjauhi daripada hal-hal yang demikian. Nah, sehingga nanti ketika tertanam tauhid dalam diri kita, apapun bentuknya daripada khurafat, cerita-cerita yang enggak benar, atau misalnya ada hal-hal yang diajarkan enggak benar, maka akan dibentengi dengan tauhid yang benar. Ya sama seperti tadi, tiba-tiba air keluar, lalu akhirnya mengambil berkah dari air tersebut, ternyata setelah digali ternyata air pam. Nah, ini kan enggak lucu. Jadi air pam akhirnya diambil berkah dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga hal ini memberikan kita pelajaran bahwasanya ternyata ilmu tentang tauhid itu sangatlah kita butuhkan. Dan Nabi SAW hanya menjadikan air Zam-Zam yang boleh kita mengalap berkah dengannya. Jadi air Zam-Zam itu kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minum. Nah, sehingga menjadikan kita boleh mengambil berkah dari air tersebut karena ada syariatnya dari Rasul SAW dan Rasul langsung merekomendasikan air itu untuk kita minum. Dan siapa yang minum itu tergantung niat orang yang minumnya. Misalnya kita minum
ya Allah saya ingin kesembuhan kesembuhan yang tidak akan pernah sakit, kita minum dengan izin Allah nanti menjadi wasilah kita supaya tetap sehat atau terus dalam keadaan sehat. Nah, sehingga air-air yang lain ini dinafikan dengan hal demikian. Tidak boleh kita mengambil berkah dari air yang lain. Nah, silakan Pak. Ya. Sama. Ya. Ada banyak juga sekarang sering lihat yang ini air belum baca Al-Quran juga Iya. itu di apalagi dari sebuah penyakit gitu kan. Juga seringkali juga banyak sampai viral air dibuang kelas kayak orang nanti buat dibacain air gitu ya. Iya. Sampai di beberapa yang tertentu lah gitu. Iya. Nah itu cuma sampai menjadi kayak wali kayak gitu kan juga. Ya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya membacakan ayat-ayat Al-Quran pada air ini memang ada contohnya. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang sedang sakit lalu dibacakan ayat Al-Quran pada air lalu diminum. Nah, memang ini ada contohnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja perlu dilihat seperti yang tadi kita sebutkan, ini kan termasuk daripada wasilah ruqyah sebenarnya. Wasilah untuk ruqyah. Jadi misalnya orang yang sedang sakit dan dia tidak bisa untuk bangun, tidak bisa untuk bergerak, maka kita bacakan, maka nanti dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan disembuhkan dengan air-air yang kita baca. Itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang sakit keras lalu dia tidak bisa sembuh, kemudian kita bacakan ya dengan izin Allah, maka air-air yang kita baca tadi ada keutamaannya. Nah, hanya saja hal ini dijadikan sebagai akses yang enggak benar bagi orang-orang yang berharap dunia. Contoh misalnya air yang harganya 3.000 dibacakan Al-Quran jadi 20.000. Dan ini termasuk daripada wasilah seseorang itu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar misalnya bukan saya mengatakan enggak boleh, tidak benar kalau seseorang tersebut hanya menjual air tersebut demi dirinya sendiri. Ketika dia bacakan dan bacaannya pun saya pernah lihat videonya, udah selesai. Jadi bacaan itu haruslah dengan bacaan ruqyah. Ini yang diperintahkan. Misalnya kita membaca ayat-ayat ruqyah, misalnya kita baca Al-Fatihah, kemudian nanti ayat kursi, kemudian nanti 3 qul dan bacaan ayat-ayat yang lainnya. Adapun kalau selesai, ini enggak ada faedahnya itu. Karena baru berfungsi ayat tersebut kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dan orang yang ingin mendapatkan air itu mereka harus membayar. Nah, ini harus membayar, bayarnya pun mahal. Nah, padahal disunahkan itu adalah supaya orang itu mendapatkan manfaatnya, dia diberikan secara gratis. Ya, karena kita kan ingin memberikan syiar yang pertama, kemudian yang kedua, bahwasanya memang dicontohkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang datang minta, tapi ketika kita melihat orang yang sakit kita membantu. Gitu. Nah, ini tidak benarnya dari sisi yang pertama karena mereka menjadikan sebagai ladang bisnis. Kemudian tidak benarnya dari sisi yang kedua adalah dari segi akidah. Dari sisi akidah kenapa? Karena orang yang datang untuk membeli air tersebut dengan harapan apa? Berbeda dari yang diharapkan. Yang tadi harapan dasarnya supaya bisa menyembuhkan, tapi ini udah beda ceritanya. Kalau minum air ini nanti rezekinya jadi melimpah, kalau minum air ini nanti tertolak dari bahaya dan banyak keyakinannya. Maka ini sudah menyimpang jatuhnya. Nah, padahal tujuan dasarnya adalah untuk menyembuhkan dan bacaannya itu pun harus benar. Jadi bukannya udah selesai nih 20.000 jadinya. Ya, jadi tidak masalah sebenarnya. Misalnya ada jemaah yang sakit, kemudian misalnya saya bacakan dan ini pun saya bacakan tentunya dengan ayat-ayat
ruqyah dengan tujuan menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Benar-benar kita baca gitu, dan itu sangat lama membacanya. Nah, secara hukum itu tidak masalah, tapi memang sebagian oknum menggunakannya pada hal-hal yang tidak benar. Cukup ya, insya Allah ya. Baik, insya Allah kita akan. Masih ada satu lagi, Tayyib, Fadal. Waalaikumsalam. Ya. Saya pernah melihat ada seorang yang membawa satu barang, dia itu menghalalkan barang tersebut. Pas saya cek itu ternyata di dalam itu ada kertas, isinya itu penggalan sejarah. Di situ juga ada Quran yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini terus sebagai dari jimat tersebut. Iya, masya Allah. Ya, itu diantara bagian juga dengan dari jimat-jimat. Jadi jimat itu bukan hanya sekedar dari yang tadi kita sebutkan, sangat banyak bentuknya. Nah, diantara jimat yang paling masyhur itu adalah ya memang seakan-akan dibenarkan karena ada ayat Al-Qur'annya. Padahal kalau diteliti dalam jimat yang mereka kadang misalnya kan tulisan Al-Qur'an itu dibungkus dalam, kemudian nanti dibungkus lagi dengan kain di luarnya. Nah, setelah diteliti tulisan yang ada dalam jimat-jimat yang biasa dipakai oleh orang-orang yang memakai jimat itu memang ada penggalannya, penggalan ayat Al-Quran, lalu nanti ada tulisannya nggak jelas, ada huruf fa sendiri, ada huruf ko sendiri, itu mantra-mantra yang mereka tulis. Jadi walaupun ada penggalan Al-Quran, maka ini mereka ada dua dosa. Pertama, dosa yang pertama, mereka melakukan dosa kesyirikan tadi. Lalu yang kedua, dosa menistakan Al-Quran. Jadi Al-Quran dipakainya sepotong, lalu nanti ditulis mantra-mantra. Ya, ini menistakan, karena begitulah jin suka dengan keburukan. Mereka akan menghiasi yang mereka lakukan itu seakan-akan baik. Ini ada ayat Al-Qurannya kok, gitu. Ini ada tulisan Al-Qurannya, misalnya Bismillah doang. Nanti di belakangnya itu ada Qaf, Alif, pokoknya huruf-huruf mantra yang mereka tulis. Dan ini bagian dari jimat juga. Dan ini paling banyak itu dijadikan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu. Ya, misalnya ada orang yang mempelajari ilmu kebalnya dia atau mempelajari ilmu perdukunan, ini paling banyak dipakai oleh mereka. Ya. Baik, insyaallah cukup ya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang permasalahan khusus ruqyah, ya, melepaskan diri dari penyakit-penyakit dengan ruqyah. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.